Kenalkan, nama saya Tracy Anastasia Silitonga dengan NIM 23F3012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ujian tengah semester komunikasi data dengan dosen pengampunya, yaitu adalah Dr. Florentinus Budi Setiawan, Magister Teknik. Di sini yang pertama akan ada bab 1 pendahuluan mengenai latar belakang dari komunikasi data. Lalu untuk rumusannya sendiri adalah pada sistem komunikasi data, jelaskan jenis sinyal yang digunakan. Lalu yang kedua adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan media transmisi data beserta jenisnya. Lalu yang ketiga, berikan paparan singkat mengenai perangkat-perangkat yang terlibat dalam komunikasi data. Lalu yang keempat adalah jelaskan gangguan-gangguan dalam transmisi data. Untuk itu kita langsung saja ke pembahasannya mengenai jenis sinyal komunikasi data, yaitu ada dua, yaitu adalah sinyal analog dan juga sinyal digital. Sinyal analog adalah gelombang elektromagnetik kontinu yang tersebar melalui media bergantung pada spektrumnya. Sedangkan sinyal digital terdiri dari serangkaian pusat tegangan yang dapat ditransmisikan melalui kabel. Untuk contoh media transmisi sinyal analog meliputi kabel twist pair, kabel koaksial, kabel serat optik, serta atmosfer atau ruang perambatan. Sedangkan media transmisi untuk sinyal digital adalah deretan pulsa tegangan yang juga dapat ditransmisikan melalui media kabel. Nah, untuk nomor kedua, yaitu media transmisi dan komunikasi data, dibagi menjadi dua kategori, yaitu media transmisi terpadu atau guided, yang merupakan media yang tidak terlihat yang mentransmisikan dan mengarahkan gelombang ke tujuan yang ditentukan. Lalu yang kedua, ada media transmisi tak terbimbing atau unguided, yang berfungsi untuk mentransmisikan data, namun tidak berfungsi sebagai pemandu yang mengarahkan gelombang ke tujuan transmisi. Untuk nomor 3, yaitu mengenai perangkat komunikasi data, di sini saya menjelaskan mengenai switch dan modem. Switch adalah perangkat jaringan yang bekerja pada lapisan kedua dari model OSI, yaitu data link layer. Peran utamanya adalah menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal LAN dengan mengenali dan meneruskan data berdasarkan alamat MAC atau Media Access Control. Nah, untuk modem sendiri adalah modulator demulator, yaitu sebuah perangkat yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya, sehingga data dapat dikirim melalui media transmisi seperti kabel telepon. Untuk yang terakhir, yaitu mengenai gangguan pada transmisi data yang dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu gangguan acak dan juga gangguan non-acak. Untuk gangguan acak ini bersifat tidak dapat diprediksi, dan untuk jenisnya itu ada draw thermal, yaitu disebabkan oleh pergerakan acak elektron bebas dalam rangkaian. Lalu ada draw impulse atau spike, berupa tegangan yang lebih tinggi dari tegangan rata-rata atau steady state. Lalu ada crosstalk, gangguan yang terjadi ketika sinyal dari saluran lain yang berdekatan masuk ke saluran yang sedang digunakan. Lalu ada gema, yaitu sinyal yang dipantulkan kembali setelah mengalami perubahan impedansi dalam sirkuit listrik. Lalu perubahan sulit atau fase, lalu dry intermodulasi yang terjadi ketika dua sinyal dari saluran yang berbeda saling berinteraksi dan membentuk sinyal baru yang menempati frekuensi dari sinyal lainnya. Lalu ada jitter fase, yaitu variasi waktu atau fluktuasi dalam sinyal yang disebabkan oleh perubahan frekuensi dalam sistem pembawa multiplex. Dan yang terakhir adalah fading, adalah penurunan kekuatan sinyal yang terjadi terutama pada sistem komunikasi gelombang mikro. Itu adalah contoh jenis-jenis dari gangguan acak, dan di sini adalah gangguan non acak yang kemunculannya dapat diprediksi dan dihitung. Jenisnya itu ada dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah redaman atau attenuation. Redaman adalah penurunan kegiatan sinyal saat melewati saluran transmisi yang terjadi karena daya sinyal diserap oleh saluran transmisi itu sendiri. Nah, yang kedua atau yang terakhir adalah penundaan atau delay, yang dimana setiap sinyal bisa terdiri dari banyak komponen frekuensi, dan setiap frekuensi bergerak dengan kecepatan yang sedikit berbeda-beda. Akibatnya, sinyal tiba di penerima pada waktu yang berbeda-beda. Penundaan ini dapat menyebabkan perbedaan waktu dalam penerimaan sinyal yang lebih kompleks. Tuh, sekian dari saya untuk penjelasan mengenai ujian tengah semester komunikasi data yang saya kerjakan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekian, terima kasih.